Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanah, manfaat, dan ganjaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Surah Ali Imran ayat 190. Begitulah Allah menghukumi segala sesuatu dari semua makhluk ciptaannya, langit dan bumi, pergantian malam dan siang. Malam akan disusul oleh siang, setelah gelap maka terbitlah terang. Di balik penciptaan alam semesta, jagat raya dan semua benda-bendanya, keteraturan di antara semuanya adalah perumpamaan yang harus diperhatikan dan dipahami. Apa maksud dari Allah menciptakan itu semua, terkhusus bagi manusia seluruhnya? Salah satu contohnya adalah rangkaian substansi hidup, yaitu amanah, manfaat, dan ganjaran. Ketiga substansi ini harus diamalkan oleh semua manusia dengan urutan yang tidak dibolak-balik. Pertaliannya harus sesuai dengan kehendak Allah, seperti juga malam disusul oleh siang, bukan siang disusul oleh malam. Setelah gelap adalah terang, bukannya setelah terang lalu menjadi gelap. Setelah ditunjuki maka selamat, bukan setelah Allah selamatkan malah memilih jalan kesesatan. Jadi, keselarasan gerak berputarnya tiga substansi hidup ini bertujuan agar kehidupan manusia itu berjalan selaras dengan kodrat dan iradat baik yang Allah tetapkan. Gerak siklus dari tiga substansi ini, yaitu amanah, manfaat, dan ganjaran, adalah siklus menuju kepada keberkahan dan keselamatan. Maka mulakanlah dari amanah. Kemudian kamu akan sampai kepada kemanfaatan dirimu. Setelah itu Allah akan memberikan ganjaran kebaikan atas itu. Setelah tuntas amanah pertama, maka Allah akan turunkan lagi amanah kedua dan seterusnya. Maka bekerjalah dengan amanah penuh, maka kamu akan sampai kepada predikat bermanfaat bagi yang lain, dan atas itu Allah pasti akan memberikan ganjaran terbaik buat kamu, dan Allah akan turunkan amanah yang lain lagi kepadamu, yang pastinya amanah yang diturunkan itu akan menambah keilmuanmu dan terus meningkatkan derajat dan kemuliaanmu. Untuk itulah menjadi penting untuk dipastikan kamu tidak membalik urutan siklusnya. Sebab jika kamu membaliknya, dalam artian amanah yang kamu amalkan, kamu sandarkan kepada ganjaran, maka bisa dipastikan kamu tidak akan pernah sampai kepada ketulusan dalam amanah yang kamu amalkan. Dan bisa dipastikan pula ganjaran yang kamu terima akan jauh dari keberkahan dan ridha Allah. Jika sudah sampai pada keadaan yang demikian, maka bisa dipastikan pula kemanfaatanmu bagi yang lain akan hancur dan sia-sia. Maka jadilah kamu seburuk-buruknya manusia. Karena Rasulullah bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat buat yang lain. Acap kali kita mendengar statement yang menyuarakan keterbalikan urutan siklus dari tiga substansi hidup ini, seperti buat apa membantu orang yang tidak tahu berterima kasih, atau buat apa saya mensupport atasan saya yang tidak peduli dengan nasib saya, dan banyak lagi statement senada yang resonansinya cukup berisik dan ujungnya hanya mengacaukan tatanan harmonisasi dan humanis di kancah sosialita kita. Sekilas statement seperti ini terkesan tidak salah, namun pahamilah kebenaran itu bukanlah hal ikhwal yang sekilas dan bukan pula sekedar kesan. Tetapi bagi kaum muslim khususnya, kebenaran itu adalah kevalidasian yang bersesuaian dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Jadi, jika kamu berpegang kepada kebenaran atas dasar kilasan dan atau hanya kesan, maka bisa dipastikan kamu telah tersalah. Tahukah kamu siapa yang mengajarkan yang demikian?
Yang mengajarkan itu tak lain dan tak bukan adalah setan yang selalu bersamamu. Tidak ada kebaikan yang luput dari cobaan, termasuklah juga pengamalan 3 substansi hidup tersebut: amanah, kemanfaatan, dan ganjaran. Ketika kamu berikrar ingin beramanah, maka pastinya Allah akan menguji ikrarmu itu dengan menurunkan kesulitan dalam pengamalannya, sehingga setan pun akan membujuk kamu untuk membalik putarannya. Yang seharusnya amanah diiringi kemanfaatan dirimu, tetapi setan membujuk kamu agar berfokus kepada ganjarannya dengan bisikan seperti ini: dengan amanah yang sulit ini, memangnya kamu dapat apa? Inilah awal dari hancurnya siklus 3 substansi hidup yang vital tersebut. Sehingga di realitas kehidupan ini menjadi hal yang lumrah perilaku tidak amanah yang diikuti oleh keburukan lainnya, seperti mengharap pamrih, culas, menjilat, menari di atas penderitaan orang lain, memakan hak orang lain, menipu, memfitnah, menjatuhkan, takut miskin, tamak lagi pelit, bermuka dua, menjadi figur parasit, dan serentetan keburukan dan kekacauan akan terus sambung menyambung tak ada ujungnya, menghancurkan siklus 3 substansi hidup, yaitu amanah, manfaat, dan ganjaran. Terkait hasil, imbalan atau ganjaran, pahamilah itu adalah mutlak atas kuasa Allah. Tak ada satu orang hamba pun yang bisa memastikan berapa besaran rezeki yang akan dia terima, sama persis sebagaimana kenyataannya, karena Allah itu maha teliti perhitungannya. Silahkan kamu coba hitung sedetil mungkin berapa kira-kira gaji yang akan masuk ke rekeningmu pada gajian bulan berikutnya. Saya berani katakan, perhitungan kamu itu tidak akan sama dengan perhitungan Allah. Jadi, janganlah pernah kamu mendikte berapapun rezeki yang sampai di tanganmu, karena itu sama dengan mempersalahkan Tuhan. Terkait hasil atau ganjaran, kita hanya diwajibkan mensyukurinya, berapapun itu, hanya mensyukurinya. Mari kita berbenah, mumpung masih ada waktu. Untuk itu, mulailah dari substansi amanah. Berbaguslah amanah sebagai suami dan atau istri, amanah sebagai orang tua dari anak-anak kita, amanah selaku insan bermasyarakat, amanah selaku insan pekerja, amanah selaku pemimpin, amanah selaku bawahan, amanah selaku teman, amanah selaku dituakan, amanah selaku yang dimudahkan, dan amanah selaku saudara seiman. Semoga Tuhan merahmati dan memudahkan kita semua dalam pengamalan 3 substansi hidup tersebut: amanah, manfaat, dan ganjaran, yang pengamalannya bersesuaian dengan yang Allah maksudkan, sehingga hidup yang kita jalani benar-benar menjadi kehidupan yang sesungguhnya, yaitu hidup yang tak pernah mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.